Maya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu Titi. Terima kasih, Bu. Ada apa, Bu? Kelihatannya wajahnya tidak ceria. Iya, Bu. Saya butuh teman untuk ngobrol, mengurangi suasana hati yang sedikit kacau. Apakah Bu Maya punya waktu? Tentu saja punya dong, Bu. Apa tujuan Ibu dari ngobrol kita hari ini? Poin yang ingin dicapai apa? Intinya gini, Bu. Saya ingin berbicara, ingin mendapatkan solusi terbaik bagi saya. Bagaimana cara menerapkan agar murid-murid saya itu, Bu, di kelas kembali semangat, ceria, jadinya itu tidak pasif. Karena yang saya rasakan, anak-anak di kelas tuh cenderung malas untuk mengikuti pelajaran, tidak ada semangat sama sekali. Jadi saya merasa kurang kondusif, Bu. Jadi gitu masalahnya. Masalahnya siswa Bu Titi tidak bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu Bu Titi sendiri pengennya bagaimana? Apa yang diinginkan Bu Titi terhadap siswanya? Ya, saya kepengennya siswa-siswa saya tidak malas dan tidak cenderung pasif. Saya memimpikan murid yang ceria, semangat, dan sangat antusias mengikuti pembelajaran saya agar saya juga bersemangat, Bu, saat mengajar. Karena keadaan siswa yang malas juga mempengaruhi mood saya untuk mengajar. Andai siswanya antusias, semua yang saya juga akan jauh lebih bersemangat daripada mereka. Terus selama ini bagaimana terjadi di lapangan, Bu? Apa yang Bu Titi sendiri rasakan sehingga Bu Titi berpikiran pembelajaran Bu Titi di kelas itu kurang kondusif? Jadi gini, Bu, saat saya sedang memberikan materi di kelas, anak-anak cenderung pasif. Banyak dari mereka yang tidak memperhatikan. Saya malah asik ngobrol dengan temannya. Bahkan ada yang ekspresif wajahnya kelihatan ngantuk dan tidak mempunyai semangat sama sekali, Bu. Dan keadaan seperti itu juga mempengaruhi emosi sehingga saya juga ketularan kurang bersemangat mengajar mereka. Begitu ya, Bu ya. Selain anak-anak mengantuk, tidak memperhatikan guru, ngobrol sendiri, tidak bersemangat, mungkin ada kendala lain, Bu, selain itu yang Ibu rasakan selama ini? Mungkin juga jadwal mengajar saya yang di kelas itu hanya 1 minggu sekali ya, Bu. Karena semenjak pandemi di kelas tersebut, saya hanya masuk 1 minggu sekali. Jadi komunikasi antara saya dan murid berkurang. Sehingga yang saya rasakan murid kurang mengenal gurunya. Nah, sekarang sudah tahu itu masalahnya. Dengan keadaan seperti ini, usaha apa yang pernah dilakukan Bu Titi, atau gebrakan-gebrakan apa yang sudah dilakukan Bu Titi untuk menangani siswa-siswa yang seperti itu? Oke. Kalau rencana sebenarnya sudah ada, Bu, tapi saya tidak yakin untuk melakukannya. Loh, kenapa Bu kok tidak yakin? Jika boleh tahu, apa rencana Bu Titi sehingga membuat Bu Titi tidak yakin bisa melakukannya? Sebenarnya saya punya rencana, Bu. Saya ingin mengajar dengan membawa media atau alat peraga sederhana agar siswa merasa penasaran dan tertarik dengan pembelajaran saya, Bu. Tidak hanya dengan ceramah dan nyanyi-nyanyi saja. Mungkin siswa merasa bosan dengan metode ceramah yang saya lakukan.
Cuma saya tidak yakin saya bisa melakukannya karena kendala waktu, Ibu. Ibu kan tahu sendiri, di rumah saya punya balita dan saya juga harus mengurusi pekerjaan rumah tangga sepulang dari sekolah. Jadi saya merasa tidak punya waktu untuk membuat alat peraga ataupun hanya sekedar membuat PowerPoint yang berisi gambar-gambar, apalagi balita saya itu aktif sekali, Bu. Selain itu mungkin Bu Titi mempunyai rencana lain? Ada sih, Bu, ada lagi. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang yang lebih bervariasi, seperti berdiskusi, belajar di luar kelas, agar membuat siswa lebih aktif dan merasa tidak bosan dengan pembelajaran saya. Wah, sebenarnya keren sekali semua idenya, Bu. Kira-kira dari permasalahan Bu Titi ini, siapa yang bisa membantu Ibu? Siapa ya, Bu ya? Saya juga bingung. Makanya saya pengen ngobrol dengan Bu Maya agar saya mendapatkan solusi. Kira-kira bagaimana ya, Bu, solusinya? Oke, semua masalah Bu pasti ada solusinya. Menurut Ibu, bantuan-bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan? Yaitu, Bu, saya memerlukan bantuan untuk menjaga anak balita saya agar saya bisa mempunyai waktu untuk menyempatkan diri membuat alat peraga atau media yang akan saya bawa ke kelas. Selama saya ada di sekolah, saya sudah bersama mertua saya, Bu. Jadi sepulang sekolah, anak balita saya bersama saya. Karena mertua saya kan juga butuh istirahat, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Bu Titi di rumahnya tinggal sama siapa saja, Bu? Ya, sama suami saya dan juga ibu mertua, Bu. Kira-kira dari keluarga Ibu, adakah yang bisa bantu Ibu? Kalau mertua lagi saya merasa nggak enak, Bu, mungkin suami saya mau bantu. Saya akan mencoba bilang baik untuk meminta waktu sebentar agar mau menemani anak saya agar saya bisa membuat alat peraga atau media pembelajaran. Ide yang bagus, Bu. Mudah-mudahan suaminya mau mengerti ya, Bu. Tapi Bu Titi harus punya alternatif lain. Jika suami Ibu tidak mau, bagaimana? Apakah Bu Titi punya rencana lain? Ya sih, Bu, rencana lain. Biasanya suami saya kan pulang kerja capek, Bu, akhirnya juga butuh istirahat. Terus rencana lain itu akhirnya saya harus menunggu balita saya tidur, baru saya merancang media pembelajaran itu, bisalah itu, Bu. Jadi nunggu balitanya tidur dulu ya, Bu ya? Iya. Baru bisa mengerjakan membuat media atau alat peraga sederhananya. Jadi kesimpulannya dari alternatif pertama dan kedua apa, Bu? Dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran, pertama saya akan minta bantuan kepada suami saya untuk menjaga anak balita saya. Jika cara itu tidak berhasil, karena suami saya kadang juga capek pulang kerja, saya akan menggunakan alternatif kedua, Bu, yaitu membuat alat peraga atau media pembelajaran setelah anak saya tertidur. Dengan begitu, saya bisa membawa alat peraga atau media pembelajaran ke kelas agar siswa antusias kembali untuk mengikuti pembelajaran. Wah, hebat sekali, Bu. Saya bangga atas usaha dan kerja keras yang direncanakan Bu Titi. Saya yakin loh, Bu Titi pasti bisa melakukannya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya, Bu. Agar Bu Titi bisa merubah anak-anak murid menjadi lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran dan tentunya lebih semangat. Bu Titi juga harus lebih semangat tentunya ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya.
saya merasa sedikit agak lega, Bu. Nanti sepulang sekolah, insya Allah saya akan segera melaksanakannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya, Ya, Bu Maya. Bu, sama-sama. Ini sudah bermasuk loh, Bu. Oh, sekarang tuh ada jam. Saya ke kelas dulu ya. Ya Bu, monggo Bu, silahkan Bu.